Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 276, Keyakinan Yin Bai. Dalam konferensi alkimia kali ini, Sekte Murawa menjual pil ini dengan harga tinggi. Tetua yang memimpin konferensi alkimia tersenyum lebar sampai membuat wajah tuanya berkerut. Semuanya, selanjutnya adalah pil terakhir. Aku rasa kalian semua bisa menebaknya. Setiap kali konferensi alkimia diadakan, Sekte Murawa kami selalu mengeluarkan pil terakhir yang peringkat ke-7. Ada banyak harta langka di pegunungan Berawan. Ramuan spiritual peringkat ke-7 enggak terlalu sulit untuk ditemukan. Tapi kalau kamu ingin memurnikan pil, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tetua Sekte Murawa ini mengucapkan banyak hal. Tujuan utamanya adalah untuk menaikkan harga pil peringkat ke-7. Baiklah, aku enggak akan banyak bicara lagi. Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Sebuah botol giok dikeluarkan oleh Tetua Sekte Murawa. Samar-samar ada suara auman naga yang terdengar dari botol giok. Pil pemurnian tubuh matahari, semua orang yang hadir langsung tercengang. Seperti yang semua orang tahu, tingkatan pangeran harus melatih raga tubuh emas untuk menyatukan jiwa dan raga. Di antaranya, jiwa mengacu pada jiwa spiritual dan raga mengacu pada tubuh. Saat menerobos dan kekuatan tubuh tidak mencapai tubuh perang pangeran bela diri, orang itu harus mengandalkan kekuatan eksternal. Jika tidak, tubuhnya akan runtuh dan hancur karena tidak dapat menahan gabungan jiwa spiritual pangeran bela diri. Pil pemurnian tubuh matahari adalah pil yang digunakan untuk memperkuat tubuh saat level ke-9 penguasa bela diri menerobos pangeran bela diri. Selain itu, saat ahli pangeran bela diri meminum pil pemurnian tubuh matahari, mereka juga dapat meningkatkan alam tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa Luo Xiu mengandalkan dua pil peringkat 7 dan mengundang Mu Zixiu dan Ning Hezu yang berada di ahli pangeran bela diri untuk membantunya. Semua ini karena pil pemurnian tubuh matahari dan pil embun cahaya emas adalah barang berharga di antara pil peringkat ke-7. Tentu saja, harta yang disebutkan di sini tidak ada apa-apanya bagi Luo Xiu. Harga dasar lelang yang diberikan Sekte Murawa untuk pil pemurnian tubuh matahari ini adalah 200.000 peringkat tinggi. 210.000, ujar seseorang mengajukan penawaran tidak lama kemudian. Kamu ingin membeli pil peringkat ke-7 hanya dengan 210.000? Aku akan bayar 250.000, 270.000, ujar orang yang mengajukan penawaran. 280.000. Harga terus naik hingga mencapai harga yang fantastis, yaitu 300.000 peringkat tinggi. Luo Xiu tercengang, dia tidak menyangka pil peringkat ke-7 ini akan diperebutkan seperti itu. Sialan, kalau pil pemurnian tubuh matahari bisa bernilai 300.000, harga pil embun cahaya emas juga enggak akan kalah. Bukankah itu artinya aku bisa mendapatkan 1 jutaan peringkat tinggi kalau meminta Mu Zixiu dan Ning Hezu bertindak, ujar Luo Xiu dengan wajah suram. Bagi tahap awal pangeran bela diri biasa, 1 jutaan peringkat tinggi adalah semua kekayaannya. Saat ini, Luo Xiu merasa dirinya sangat boros. Alasan utamanya karena level yang dia masuki sebelumnya relatif rendah. Selain itu, dia bisa memurnikan pil peringkat ke-7 dengan mudah, makanya dia tidak menyangka pil ini akan bernilai sangat tinggi. Setelah mengetahuinya sekarang, mata Luo Xiu pun tiba-tiba berbinar. Pantas saja Sekte Murawa ini dikenal sebagai kekuatan nomor 1 di pegunungan Berawan. Tingkat keberhasilan pemurnian pil Sekte Murawa memang enggak tinggi, tapi mereka pasti kaya. Luo Xiu tahu betul bahwa konferensi alkimia sekali dalam seabad hanyalah sebagian kecil dari yang terlihat. Setiap tahun, entah berapa banyak penguasa bela diri dan pangeran bela diri yang datang ke Sekte Murawa untuk meminta pil. Tidak sia-sia aku datang ke konferensi alkimia kali ini, ujar Luo Xiu sambil memicingkan matanya. Luo Xiu mulai merencanakan bagaimana mendapatkan banyak sumber daya dengan level alkimia dan formasinya. Dua faktor yang paling penting untuk mengembangkan sebuah sekte adalah sumber daya dan orang berbakat. Meskipun dia adalah seorang jenius yang sangat hebat, dia juga tidak bisa menjadi master yang hebat jika tidak punya banyak sumber daya. Intinya, sumber daya adalah hal yang paling mendasar. Jika ada sumber daya dan orang berbakat, perkembangan sekte akan sangat cepat. Sekarang, gerbang Gunung Tarsuna telah dibangun. Langkah selanjutnya adalah membuka gerbang dan merekrut murid. Sebelum itu, Luo Xiu harus memperkaya harta karun sumber daya sekte. Jika tidak,
Semuanya hanya akan menjadi lelucon jika menerima murid tanpa punya sumber daya untuk berkultivasi. Saat Luo Xiu merenung, pil pemurnian tubuh matahari peringkat ke-7 akhirnya dibeli oleh orang berkekuatan besar. Jika ada ahli level ke-9 penguasa bela diri, mungkin ada kesempatan kecil untuk menciptakan pangeran bela diri sepuh. Konferensi alkimia sudah berakhir. Sepertinya, aku juga harus segera kembali. Luo Xiu berdiri dan berkata sambil menatap Gai Lianhong di sampingnya. Apa rencanamu? Tentu saja kembali dengan ketua. Sebagai keturunan ilahi, bagaimana mungkin aku nggak kembali ke Tarsuna? Ucap Gai Lianhong sambil tertawa. Luo Xiu sudah menduga keputusan Gai Lianhong. Jadi, dia tidak merasa ada yang aneh. Ketua, apa sekte Tarsuna masih kekurangan murid? Kata Lan Zifeng tiba-tiba di belakang Luo Xiu. Oh, kenapa? Kamu ingin bergabung dengan sekte Tarsuna? Tanya Luo Xiu. Dia cukup mengagumi Lan Zifeng walau mereka baru saling kenal. Lan Zifeng tersenyum dan berkata, aku merasa aku sangat akrab dengan ketua. Selain itu, aku punya firasat aku enggak akan hidup sia-sia kalau mengikuti ketua. Kata-kata Lan Zifeng membuat Luo Xiu dan Gai Lianhong bingung, tetapi Luo Xiu bisa merasakan ketulusan Lan Zifeng. Dia bergabung dengan sekte Tarsuna bukan untuk beberapa tujuan. Kamu bisa saja bergabung dengan sekte Tarsuna, tapi aku akan mengatakan hal buruknya lebih dulu. Sekte Tarsuna baru dibangun dan aku enggak punya kekuatan apapun. Apalagi, aku sudah menyinggung banyak musuh yang kuat. Kamu harus mempertimbangkannya lagi dengan hati-hati, kata Luo Xiu. Sementara itu, Luo Xiu masih tidak menggubris Yui Feitian. Meskipun dia dan keluarga Yin sudah berselisih, Luo Xiu tidak ingin sekte Tarsuna digunakan sebagai alat untuk berlindung. Saat Yui Feitian hendak berbicara, Luo Xiu langsung berkata dengan serius, Feitian, aku enggak tahu persis apa hubunganmu dan Yinlan itu, tapi aku rasa kemungkinan besar kamu sudah digunakan oleh keluarga Yin. Jadi, aku sarankan kamu lebih baik menyelidiki masalah ini sampai tuntas sebelum membuat keputusan. Setelah mengatakan itu, Luo Xiu berbalik dan pergi. Gai Lianhong dan Lan Zifeng juga mengikuti di belakangnya. Setelah pil pemurnian tubuh matahari peringkat ke-7 dibeli, artinya konferensi alkimia juga sudah mendekati akhir. Banyak penguasa bela diri di loteng yang bangkit satu demi satu dan menyapa tetua sekte Murawa yang memimpin konferensi alkimia dengan sopan sebelum berbalik dan pergi. Yin Bai tersenyum sinis dan mengajak tiga tetua di sampingnya pergi. Setelah meninggalkan loteng, dia pun terbang keluar dari puncak Murawa dengan cepat. Hehe, pasti akan ada pertempuran besar antara keluarga Yin dan ketua sekte Tarsuna. Apa perlu kita pergi dan menonton pertempuran bersama? Sudahlah, tidak peduli siapa yang menang. Hal itu juga enggak akan menguntungkan kita. Ada sebagian hal enggak boleh ditonton dengan sembarangan. Mungkin saja kita akan kehilangan nyawa karena hal itu. Meskipun ada yang mengucapkan kata-kata seperti itu, masih saja ada orang yang tertarik dengan pertempuran besar itu. Luo Xiu sama sekali tidak terlihat buru-buru. Dia turun dari puncak Murawa dengan perlahan. Saat keluar dari gerbang gunung sekte Murawa, dia baru merasa sedikit lega. Dibandingkan dengan orang-orang di keluarga Yin, formasi pelindung agung peringkat ke-8 sekte Murawa ini malah memberinya tekanan yang lebih besar. Jika pangeran bela diri sepuh keluarga Yin datang, Luo Xiu juga bisa melarikan diri sekalipun tidak bisa melawan. Sayangnya, formasi pelindung agung peringkat ke-8 ini berbeda. Begitu sekte Murawa ingin menangkapnya, Luo Xiu mungkin tidak akan bisa melawan sedikit pun. Di atas gurun yang jauhnya lebih dari 10 km dari gerbang gunung sekte Murawa, Yin Bai dan tiga tetua berdiri di udara sambil memancarkan niat membunuh yang tajam. Di sekitar mereka, ada beberapa penguasa bela diri dari berbagai kekuatan yang berdiri di kejauhan untuk menonton. Di puncak Murawa sebelumnya, satu serangan segel dunia hidup dan mati telah menghabiskan vital sejati Luo Xiu. Namun, kecepatan pemulihan vital sejatinya juga sangat cepat. Sebelum konferensi alkimia berakhir, vital sejatinya sudah hampir pulih sepenuhnya. Saat melihat empat tetua keluarga Yin menghalangi jalan di langit tinggi di depannya, Luo Xiu pun menunjukkan senyum penuh arti. Gai Lianhong terlihat sangat serius, bukan karena basis kultivasi tetua Yin Bai setara dengan dirinya, tetapi karena mereka berani menghalangi jalan di sini. Mereka pasti punya cara yang kuat, makanya mereka begitu percaya diri. Ketua Luo, aku kira kamu akan meringkuk di puncak Murawa dan enggak berani keluar. Saat melihat Luo Xiu dan lainnya terbang mendekat, Yin Bai langsung menyindir dengan remeh. Luo Xiu berkata dengan santai, kamu ingin cepat-cepat mati? Aku sudah menunjukkan belas kasihan pada Yin Chungyu, tapi keluarga Yin malah enggak tahu diri. Kalian masih berani mengutus orang untuk mencegat dan membunuhku. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang yang menonton di sekitarnya langsung menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Kata-kata Luo Xiu telah menyinggung keluarga Yin. Namun, ucapannya juga tidak bisa dibantah, karena pada saat di puncak Murawa,
Yin Chungyu memang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ketua Luo tidak membunuh. Dia membiarkan keluarga Yin membawa Yin Chungyu pergi. Sebenarnya, dia memang sudah berbelas kasih. Sebaliknya, keluarga Yin tidak tahu diri dan menjadi arogan. Kamu nggak merasa malu bersikap sombong seperti itu? Orang-orang yang berani menyinggung keluarga Yin nggak ada yang bisa hidup di dunia ini. Hari ini akan menjadi kematian orang nggak berguna sepertimu, ujar Yin Bai sambil tersenyum sinis. Yin Bai membalik tangannya dan mengeluarkan token giok sebelum menghancurkannya. Saat token giok itu hancur, cahaya yang terang tiba-tiba memancar dan berubah menjadi sosok seseorang dengan cepat. Kemudian, telapak tangannya menyerang ke arah Luo Xiu. Telapak tangan ini mengandung kekuatan agung menakutkan yang besar dan tidak terduga. Ruang di sekitar seperti sangkar yang tertutup. Tidak ada cara untuk melarikan diri dan tidak ada cara untuk menghindar. Ketua, hati-hati, Gai Lianhong terkejut. Pantas saja tetua kedua keluarga Yin ini begitu percaya diri. Ternyata dia membawa jimat mantra tingkat ke-7. Jimat mantra penyerang tingkat ke-7 setara dengan serangan ahli pangeran bela diri. Di bawah serangan seperti itu, ruang di sekitar akan dikurung dan disegel. Gai Lianhong sendiri bahkan tidak terlalu percaya diri untuk menghindarinya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ekspresi Luo Xiu terlihat sangat tenang saat menghadapi niat membunuh yang tajam dari jimat mantra penyerang tingkat ke-7. Apa dia menjadi bodoh karena ketakutan? Itu adalah jimat mantra penyerang tingkat ke-7. Orang yang basis kultivasinya berada di bawah pangeran bela diri nggak akan bisa menahan serangan itu. Tapi, keluarga Yin benar-benar kaya. Harga jimat mantra tingkat ke-7 lebih dari 100.000 peringkat tinggi. Orang-orang di sekitar mulai berkomentar. Terdengar suara ledakan. Dalam sekejap, energi telapak tangan yang besar meledak dan menghancurkan ruang dalam jarak 100 meter. Retakan-retakan hitam pekat yang ganas menyebar ke segala arah dan membuat langit terlihat seperti cermin yang pecah. Saat retakan-retakan itu muncul, ruang hampa akan menghasilkan kekuatan distorsi dan robekan yang kuat. Selain raga tubuh emas yang disempurnakan oleh ahli pangeran bela diri, ahli level ke-9 penguasa bela diri pasti akan terluka parah meski tidak mati sekalipun. Semua orang melihat dengan saksama, akan tetapi, mereka tidak menemukan sosok Luo Xiu di ruang hampa yang hancur itu. Banyak orang saling memandang, mereka tidak melihat percikan darah dan adegan saat Luo Xiu dicabik-cabik menjadi beberapa bagian. Itu dia, tiba-tiba, ada seseorang yang berseru. Semua orang melihat dengan heran dan tidak percaya. Ada sosok yang tiba-tiba muncul di depan Yin Bai, tetua kedua keluarga Yin. Orang itu mengenakan jubah hitam dan wajahnya yang sinis memancarkan aura yang mematikan. Jimat mantra tingkat ke-7, apa itu yang membuatmu yakin bisa menghadapiku? Senyum sinis yang menghina muncul di wajah Luo Xiu. Dengan energi manik kegelapan, aura yang kuat langsung meledak dari seluruh tubuhnya. Kemudian, Luo Xiu menjulurkan jari tangannya.